hadapi bersamamu. Hatiku tetap percaya Kaulah Tuhan penolongku di dalam kesesakanku. Kaulah Tuhan penghiburku. Hatiku tetap percaya Kaulah Tuhan harapanku di dalam setiap langkahku. Kaulah Tuhan kekuatanku, ku percaya. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kembali bersama-sama di minggu yang terakhir dari bulan Juli ini. Pastikan untuk kita terus bersuka cita sebab Tuhan terlalu sangat amat baik. Tundukkan kepala sama-sama. Kami mengucap syukur
Karena kami tahu kami merayakan Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja, yang layak menerima pujian, hormat, kemuliaan untuk selama-lamanya. Hanya di dalam nama Yesus kami siap beribadah. Mari sama-sama katakan, amin. Tuhan Engkau baik, sungguh amat baik. Pujian ini sama-sama. Saudara, dengarlah sangkakala membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu, inilah tahun Yobel. Angkat tanganmu, bebaskan tawanan. Saudara, dengarlah sangkakala membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu, inilah tahun Yobel. Angkat tanganmu, bebaskan tawanan. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Mari bilang sama-sama pujian ini. Come on. Saudara, dengarlah sangkakala membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu, inilah tahun Yobel. Angkat tanganmu, bebaskan tawanan. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Come on. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Sebab ini tahun pembebasan. Sebab ini tahun Terima kasih Tuhan. Tahun pembebasan bagi setiap kami umat-Mu. Tahun di mana kami boleh melihat tuaian di mana-mana. Saatnya untuk kami menuai.
akan setiap jiwa-jiwa. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Rendahkan diri kami di hadapan-Mu. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, katakan, Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Oh, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Sembah Dia, sembah Dia, haleluya.
great is our God, and all will sing how great is our God. Oh, and all will sing how great is our God. And all will sing how great, and all will sing how great is our God. Tak habis-habisnya kami bersuka cita di dalam Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Shalom Jemaat MCC Tangerang. Jumpa lagi dengan saya Pampam dan saya Nami yang akan bawakan MCC News Tangerang minggu ini. Berikut liputannya. Ibadah minggu depan akan dilayani oleh Pastor Gideon Makarawung. Dan akan dilanjutkan oleh ibadah Menorah Star Online. Pastikan Bapak Ibu mengajak putra-putrinya untuk beribadah bersama. Kembali diingatkan untuk kelas pemuritan pada tanggal 16 Agustus 2020. Segera daftarkan diri Anda ke Sekretariat MCC Tangerang. Komunitas yang baik adalah komunitas yang saling memperhatikan satu dengan yang lainnya. Pastikan Bapak Ibu terlibat pada home di setiap wilayah masing-masing. Hai Boomers, jangan lupa tanggal 1 Agustus 2020 ibadah Boom offline akan kembali diadakan. Jam 10 pagi untuk Boom Teens dan jam 3 sore untuk Boom Youth. Dan akan dilayani oleh Kak Gideon Makarawung. Pastikan kalian semua hadir ya. Dan jangan lupa ajak teman-teman kalian juga. See you! Ibadah Raya MCC Tangerang pada bulan Agustus masih tetap dilaksanakan secara online. Untuk Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, agar selalu menjaga kesehatan dan berkumpul bersama keluarga untuk menikmati ibadah raya secara online. Sekian MCC News Tangerang minggu ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Mari saatnya untuk kita mengembalikan sebagian kecil berkat yang sudah kita terima. Tundukkan kepala sama-sama di hadapan Dia. Bapa, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini. Saatnya untuk kami mengembalikan sebagian kecil berkat yang sudah kami terima dengan penuh ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ku mau selalu bersyukur. Dengan apa kami akan balas Tuhan? Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku
membalas cintamu. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Bilang sama-sama. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta. Panggil namanya. Oh Yesusku, Amin. ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, Selalu bersyukur Tuhan. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur Bapa. Kau Bapakku yang setia. Setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Saya bersuka cita, saya Rubin Ong, boleh kembali lagi diberi kepercayaan untuk sharing di ibadah online Bapak Ibu semua. Nah, saya nggak mau datang dengan hati bahwa saya paling pintar, saya paling jago, saya paling rohani, enggak. Saya mau datang dengan hati sebagai seorang hamba yang mengingatkan semua kita termasuk buat saya. Saya ingin berbagi hari ini tentang prinsip penting, yaitu tentang bagaimana mengalami Tuhan dalam kehidupan. Ya, ini prinsip sebetulnya the power of testimony, kuasa kesaksian. Ya, bahwa kita mengalami Tuhan. Yang penting memang mengalami Tuhan, bukan hanya tahu Tuhan kan, tapi mengalami Dia. Nah, Bapak Ibu semua, kalau kita membaca kitab Mazmur pasal 34, ya saya tahu ayat ini pasti Bapak Ibu hafal atau familiar dengan ayat-ayat yang ada di kitab Mazmur pasal 34. Saya akan baca mulai ayat yang ke-8 dari Alkitab kita. Coba kita lihat sama-sama. Mungkin di screen juga ditampilkan. Nah, Bapak Ibu, Alkitab berkata begini, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Nah ini dia, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia, singa-singa muda merana kelaparan. Tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Yang setuju katakan
Amin. Nah, Alkitab berkata begini, aneh kan, kok nggak lihat dulu tapi mengecap dulu. Biasanya kan orang lihat dulu baru berani kemudian memakan kan. Tapi begini, kalau Tuhan perintahkan, tidak usah saudara ragukan. Ya, Alkitab berkata kecaplah dan lihatlah. Ya, luar biasa. Kecap saja, alami saja. Ya, nggak lihat dulu baru kecap. Nah, ini bahasa iman. Sebab iman bahasanya adalah begini. Kita percaya bukan karena melihat, kita percaya karena memang Tuhan adalah sumber kekuatan kita kan. Ya, melihat bukan secara fisik maksud saya, tapi melihat secara hati kita sebetulnya. Nah, Bapak Ibu begini, kok orang berkata kok mengecap Pak Rubin? Ya, kecaplah, kan ini belum makan. Nanti makan dalam kerajaan Allah, kita pesta makan bersama. Selama kita di bumi ini, di tengah semua proses yang ada, krisis yang ada, kita tetap bisa mengecap kebaikan Tuhan. Ya, biasanya orang kalau mengecap rasa enak, ya tidak mungkin akan pindah ke tempat yang lain atau ke makanan yang lain. Nah, dalam Tuhan selalu baik Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, kenapa kita perlu mengalami ini dalam kehidupan? Sebab begini, kalau orang mengalami Tuhan memang akan berbeda. Yuk alami, kecaplah ya. Nikmati kebaikannya dia. Bapak Ibu, kalau saya lihat di peristiwa satu kali ketika Yesus sudah terangkat ke surga, itu eranya gereja ada di Kisah Rasul pasal yang pertama dan seterusnya. Nah, kalau Bapak Ibu lihat Kisah Rasul pasal 3, kita tahu kan bahwa Petrus, Yohanes masuk ke bait Allah. Ya, mereka mau bersembayang. Tapi di bait Allah, di gerbang namanya Beautiful Gate, gerbang indah. Ternyata ada orang lumpuh yang hampir 40 tahun lebih lumpuh di situ. Ya, bahkan bayangkan di tempat agama Bapak Ibu. Makanya kekristenan bukan soal bicara gedungnya atau tempatnya, tapi ini soal hubungan kita dengan Tuhan. Di tempat namanya gerbang indah, Beautiful Gate, ternyata nggak ada keindahan. Kalau hanya sekedar teori, tidak mengalami Tuhan. Bahkan yang luar biasa ternyata di situ ada seperti, ini kalau saya pakai bahasa, ada seperti itu tuh, konspirasi di mana orang ini dijual dalam tanda petik. Karena tiap hari minta sedekah. Ya, mungkin ada orang yang mengelola waktu itu ya, supaya nanti ada setoran juga, bayangkan. Memang kalau sudah kekristenan dengan cara-cara yang tidak kembali ke esensi, yang ada adalah bayangkan, yang sakit saja bisa dikaryakan begitu Bapak Ibu untuk dapatkan sesuatu. Nah, saya tidak akan membahas itu secara detail. Nah, kemudian begini, waktu kemudian orang itu Petrus berkata, lihat kami, dia berharap dapatkan sesuatu. Nah, Petrus berkata, Bapak Ibu nanti bisa baca di Kisah Rasul pasal 3. Emas perak tidak ada padaku, tetapi apa yang aku punya, aku berikan. Demi nama Yesus orang Nazaret, berjalanlah. Nah, kita tahu orang itu kemudian berjalan. Orang itu kegirangan melonjak-lonjak, bayangkan. Wow, dia sudah berupaya untuk sembuh sekian saat. Mungkin dia sudah putus asa juga kan. Makanya betul Bapak Ibu, yuk jangan putus asa. Ya, kita memang sekarang di masa di mana sepertinya dunia tidak bisa tolong. Ya, karena kita tidak berharap dari dunia. Tapi ada pertolongan dari Tuhan. Ya, jangan kehilangan itu tuh pengharapan. Jangan hopeless dalam kehidupan. Ya, kita tetap memiliki pengharapan. Orang ini kemudian ikutin Petrus kan sampai masuk ke bait Allah. Wah, orang berkerumun karena tahu ini orang yang biasa duduk untuk meminta-minta karena lumpuh. Nah, kemudian Petrus berkata, kenapa kalian heran? Ini dengan bahasa saya. Orang ini sembuh bukan karena kami, tapi karena kuasa nama Yesus yang menyembuhkan. Kemudian dia menginjil, kemudian banyak orang yang kemudian disentuh, orang kemudian diberkati dengan kesaksiannya. Nah, sementara dia lagi berbicara, tiba-tiba muncul imam-imam kepala, orang-orang Saduki dan kemudian pengawal bait Allah. Tangkap mereka. Mereka kemudian dibawa ke kelompok yang mengatur pola agamanya Israel, namanya Sanhedrin. Itu ada 70 tua-tua yang notabene keturunan Harun. Mereka coba menguasai bait Allah kan. Makanya betul sekali lagi, kalau kekristenan sudah ada agamawi yang adanya fokusnya ke kekuasaan lah, ke kepentingan lah, ke motivasi yang dapat apa. Nah, waktu kemudian mereka dihadapkan pada sidang Sanhedrin, setelah mereka semalam ditahan, kemudian keesokannya mereka dihadapkan pada sidang Sanhedrin. Petrus kemudian ditekan oleh kelompok ini, tapi saya kagum.
Coba Bapak Ibu kalau kita lihat ayat yang ke-13 dari Kisah Rasul pasal 4. Tadi Kisah Rasul pasal yang ke-3. Saya akan ke Kisah Rasul pasal yang ke-4 keesokan harinya. Nah, kalau kita lihat di ayat yang ke-13 dari Alkitab kita Bapak Ibu. Ya, Petrus waktu itu berbicara dan kemudian Alkitab berkata, ketika sidang itu, Sanhedrin itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka. Wow, ada dampak yang luar biasa. Orang kalau ngalami Tuhan memang beda Bapak Ibu. Ya kan? Ya, ciri murid Yesus adalah biasa, orang biasa. Mungkin dari Bapak Ibu berkata, Pak saya orang biasa, enggak apa-apa. Tuhan cari orang biasa kok, tapi dia mau bentuk supaya hati kita luar biasa. Tuhan enggak cari orang luar biasa. Nah Bapak Ibu begini, dan ciri berikutnya adalah punya keberanian, ada boldness spirit. Kita hidup sekarang di masa ketakutan, kita harus hidup dalam kekuatan keberanian untuk menghadapi semua yang ada. Nah, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Jadi pengikut Yesus dikenal karena kesederhanaan dan karena ada boldness spirit, ada roh keberanian. Berani memberi, berani berkorban, berani mengutamakan yang lain. Nah Bapak Ibu kita tahu kan setelah itu rasul-rasul ditekan. Maksudnya Petrus dan Yohanes ini ditekan untuk tidak beritakan nama Yesus. Coba kita lihat ayat yang ke-18. Nah ini. Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Ada tekanan. Sekarang kita hidup dalam tekanan yang tidak gampang. Tapi Petrus berkata, tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri. Manakah yang benar di hadapan Allah? Taat kepada kamu atau taat kepada Allah? Nah ini dia ayat 20. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang kami telah lihat dan yang telah kami dengar. Gak mungkin dong. Wong kami lihat dan kami dengar dan kami bahkan alami. Kami tidak mungkin. Nah ini yang disebut dengan the power of testimony. Ada kuasa kesaksian yang tidak bisa dikalahkan oleh apapun karena begini mengalami Tuhan. Nah saya ingin mengajak kita Bapak Ibu, saya percaya begini, semua kita akan mau mengalami Tuhan. Orang kalau mengalami Tuhan akan berbeda dalam kehidupan. Tuhan punya jalan keluar yang ajaib. Ya, Bapak Ibu gak usah khawatir, Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu luar biasa. Saya dalam hidup mengalami pengalaman bersama Tuhan. Tuhan ajaib, Tuhan luar biasa. Bahkan kalau saya boleh berkata sebagai hamba Tuhan, Tuhan itu pelihara hidup saya dengan keluarga ini sekarang ini. Seperti waktu Elia dipelihara di sungai Kerit. Ya Tuhan pakai apa? Burung gagak untuk kemudian kasih roti. Ya coba bayangkan. Ya burung gagak adalah burung yang sebetulnya aneh kan itu kan. Burung yang jarang dipelihara, burung yang mungkin egois. Tapi kemudian Tuhan bisa pakai. Kalau saya begini, Tuhan itu rasa bercandanya luar biasa. Ya, jadi tidak usah takut. Dia tahu yang kita perlukan. Nah, Bapak Ibu untuk kita mengalami pengalaman bersama Tuhan. Yuk yang pertama begini. Tadi di Mazmur 34 kata ini diulang-ulang. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orang kudusnya. Ya, jadi begini. Mari kita membangun hidup takut akan Tuhan. Respect, hormat betul-betul. Ya, takut di sini bukan takut akibat. Kalau orang takut akibat nggak gentle. Misalnya ada orang misalnya ke tempat pelacuran, kemudian takut kena penyakit kelamin. Nah itu nggak gentle itu. Itu berarti takut karena akibat. Ya, misalnya ngambil uangnya orang lain takut dipenjara. Nah itu takut karena akibat. Tapi kalau takut hormat itu adalah takut sebelum melakukan sesuatu. Mau berbuat salah sudah takut. Nah itu rasa takut yang kudus itu yang ada di dalam. Itu yang saya sebut dengan orang itu masih memiliki discernment spirit. Roh yang membedakan yang kuat. Bapak Ibu saya yakin dari Bapak Ibu yang hidup bergaul dengan roh Tuhan. Biasanya begini Bapak Ibu. Saya pun sama. Kalau ingin melakukan sesuatu yang salah sudah deg-degan di dalam. Gak apa-apa Bapak Ibu. Itu bagus. Ya, dan begini waktu kita deg-degan. Tuhan berkata jangan, taati Bapak Ibu. Ya, orang yang takut akan Tuhan itu taatnya segera, total dan sukacita. Saya ulangi, taat itu harus segera, total dan sukacita. Menunda ketaatan itu berarti memberontak kan. Ya, taat itu harus segera, taat itu harus total, taat itu harus sukacita, jangan ngomel Bapak Ibu. Ya kan? Nah Bapak Ibu jadi kalau kita deg-degan mau melakukan sesuatu yang salah itu bagus. Ya
Kalau itu dilawan terus nanti begini, begitu hilang kita jangan mau haleluya aku merdeka. Justru begini, ada orang menyembah Tuhan tapi tetap saja bohong, kacau, najis hidupnya, jahat. Ya berarti begini, udah gak punya lagi hati yang takut sama Tuhan itu. Jadi agamawi kan. Ya orang tanya begini, Pak tapi saya deg-degan sendiri gak ada apa-apa. Ya periksa itu jangan-jangan kolesterol tinggi atau darah tinggi kan. Itu sudah ranah kesehatan itu Bapak Ibu ya. Nah saya ingatkan kita Bapak Ibu semua, mari begini yuk. Makanya saya paling gak setuju kalau orang berkata begini, yuk menyembah Tuhan supaya diberkati. Sorry to say ya Bapak Ibu, penyembahan itu gak ada hubungan dengan berkat. Penyembahan itu adalah perubahan karakter. Ya, orang kalau menyembah raja, karakternya akan hormat dan takut. Makanya kalau kita baca di kitab Ibrani pasal 12, ya Alkitab berkata begini, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan di tengah kegoncangan seperti sekarang ini Bapak Ibu. Yuk kita beribadah kepada Tuhan dengan cara hormat dan takut akan Dia sebab Allah kita adalah apa? Api menghanguskan. Ibrani 12 ayat 28. Kata hormat dan takut itu muncul kata sebemai kan. Ya, itu respect dari dalam. Kita tidak bisa main-main dengan yang sakral Bapak Ibu. Orang sekarang begini tergesa-gesa sampai langgar prinsip. Pokoknya dapat halalkan segala cara. Kalau enggak dapat ngomel marah. Ya coba. Tergesa-gesa pokoknya semuanya enggak pernah berdoa lagi. Tuhan mau atau tidak pokoknya gue harus mau kan. Nah itu orang ada sekarang di masa begitu gagal nanti marah, nanti kecewa, nanti kemudian ngomel dalam kehidupan. Yuk saya berharap jemaat MCC di BSD ini kita tidak begitu kan. Kita tetap hargai sakralitas bahwa Tuhan itu sakral ya. Di pertemuan saya yang lalu saya sudah bahas, Dia adalah omnipoten, Dia maha kuasa, Dia tahu Bapak Ibu. Dia omniscient, Dia maha tahu, Dia mengerti semuanya. Tapi Dia juga omnipresent, Dia maha hadir. Bahkan begini, ada seorang hamba Tuhan berkata, Dia lebih dekat daripada nafas hidup kita karena Dia diam di dalam kita. Makanya betul konsultasi selalu dari dalam Bapak Ibu. Ya, kata ibadah di Ibrani 12 ayat 28, marilah kita beribadah. Kan kata ibadah, jangan kita pikir cuma tepuk-tepuk tangan nyanyi, dengar khotbah, kasih persembahan selesai, bukan kan? Bukan hanya itu. Sebab kata ibadah ada 3 kan, yaitu latreo, itu ibadah liturgi yang tadi saya sudah katakan. Kemudian listrea, Yakobus 1 ayat 27, yaitu ibadah yang murni adalah mengunjungi janda-janda yatim dalam kesusahan mereka, janda-janda miskin dalam kesusahan mereka dan anak-anak yatim. Yang dikunjungi janda yang tua loh Bapak Ibu ya. Jangan kunjungi janda muda yang kaya. Itu bisa ada godaan itu. Ya, saya suka bercanda sama anak-anak muda. Yang dimaksud di Yakobus 1 ayat 27 memang janda-janda yang sudah tua yang tidak bisa menghidupi dirinya sendiri lagi. Nah, itu ibadah murni listrea. Tapi ibadah yang dimaksud di Ibrani 12 adalah eusebiah. Yaitu kata Inggrisnya muncul kata godly. Karakternya seperti Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, yang dasarnya adalah untuk Tuhan. Kolose 3 ayat 23. Apa saja yang kita lakukan seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Nah itu godly itu. Ibadah yang sesuai dengan karakter Tuhan. Makanya betul Bapak Ibu. Tadi saya sudah katakan, penyembahan itu tidak ada hubungan dengan berkat. Penyembahan itu adalah perubahan karakter. Kalau kita menyembah raja, kita akan rendah hati. Maaf, orang sombong susah menyembah. Ya, orang congkak susah untuk kemudian begini menyembah Tuhan. Makanya perubahan karakter. Karena kita akan jadi sama dengan kita sembah. Kalau kita menyembah Tuhan Yesus, karakternya yang utama ada 2 kan. Yaitu rendah hati dan lemah lembut. Matius pasal 11 kan. Nah Bapak Ibu, karena berkat itu sudah tersedia di salib Kristus. Gak usah takut. Di salib berkat sudah ada. Kutuk ditukar jadi apa? Berkat. Penyakit ditukar jadi kesembuhan. Kesendirian ditukar jadi penerimaan. Karena kita punya keluarga dalam Tuhan. Yang percaya katakan amin. Nah Bapak Ibu, kembali lagi bahwa kita harus hormati yang sakral. Saya kasih contoh ya Bapak Ibu. Ada hal yang kelihatannya sepele. Tapi waktu itu melanggar sakral. Waduh, risikonya luar biasa. Misal Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu Musa itu gak bisa masuk tanah perjanjian, kenapa? Apakah dia selingkuh? Dia membunuh? Enggak. Gara-gara kalau kita membaca di kitab
Perjanjian Lama ya. Kita tahu kan bahwa Israel waktu itu butuh air, dimarah, mereka marah. Ya, dua kata berbeda itu, tempat dan sifat. Dimarah mereka marah. Jadi mereka marah ada di marah. Marah tempat kan artinya pahit. Gak ada air, kering memang. Wah mereka ngomel. Kok enggak kami di Mesir saja? Nah itu tuh. Orang kalau enggak takut akan Tuhan selalu terlempar ke belakang. Ngingetnya yang lalu-lalu terus. Wah gara-gara dia ini aku hancur. Wah gara-gara dia ini aku berantakan. Nah itu tuh. Selalu terlempar ke belakang. Enggak maju ke depan dalam kehidupan. Nah, itu mentalitas itu Bapak Ibu ya. Jadi wah enak di Mesir kan. Kolam renangnya enak di Mesir. Nasi gorengnya enak di Mesir. Buahnya enak di Mesir. Terus terlempar ke belakang. Nah Bapak Ibu tahu Musa datang ke Tuhan. Tuhan ini dengan bahasa saya. Dia kan orang lemah lembut di bumi ini karena pembentukan. Umatmu ini ngomel ini Tuhan. Tuhan berkata begini. Udah kamu berfirman pada bukit batu. Ya kan berfirman saja. Nanti air keluar. Tapi Musa dong. Dia marah dia pukul bukit batu. Nah itu dosa tradisi kebiasaan. Karena sudah biasa pukul-pukul apa-apa dipukul. Laut dipukul, ya kan? Tongkat dibanting jadi ular, dipukul semua. Lantainya istana Firaun dipukul, laut dipukul. Ini gunung batu dong dipukul. Keluar air Bapak Ibu? Keluar banyak. Diomongin saja takut apalagi dipukul, lebih takut lagi. Air muncrat banyak. Wah orang seneng. Tapi begini Bapak Ibu, di atas menangis. Bapak menangis, Tuhan ngomong ini, Musa kamu langgar kekudusanku. Bayangkan. Wow, saya ulangi ya Bapak Ibu, yang sakral kita tidak bisa main-mainkan. Musa itu kurang apa? Saya nggak ada apa-apanya dibandingkan Musa. Dia tidak bisa masuk tanah perjanjian gara-gara itu. Oke, saya kasih contoh lagi Usa. Bapak Ibu baca kitab Tawarikh. Usa anaknya pendeta Abinadab. Ya, 80 tahun tabut Allah ada di Kiryat Yearim. Satu kali Daud jadi raja, Daud mau pindahkan ke kota Yerusalem, ibu kotanya Israel. Tapi begini, Daud caranya agak keliru. Dia pakai cara Filistin, pakai kereta baru, kuda. Tuhan maunya begini, sebetulnya tabut Allah harus digotong orang. Kita itu harus ada dalam hadirat Tuhan kan setiap saat. Bukan disistemkan, bukan dilembagakan. Makanya hadirat Tuhan jangan dilembagakan. Pakai tempat, pakai acara. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Begitu kemudian lembu tergelincir. Refleks Usa, pegang tabut Allah. Kenapa? Karena sudah biasa. Makanya betul ya, orang kalau sudah biasa menyembah Tuhan, bisa kehilangan respek pada hadirat Tuhan. Dosa kebiasaan itu agamawi Bapak Ibu. Saya ingatkan loh Bapak Ibu. Kita biasa bahasa roh, tapi sambil bohong loh. Kita biasa bahasa roh, sambil kemudian nipu. Wow, jangan Bapak Ibu. Begitu dipegang, Alkitab berkata Tuhan marah. Iya, api turun dari surga. Bang! Usa terbakar. Ya itu dia jadi steak loh Bapak Ibu. Saya nggak tahu rasanya well done atau apa Bapak Ibu ya. Mati seketika. Wow. Coba. Saya waktu baca ini hati saya bergetar. Saya berkata dosanya apa sih? Ya sepertinya remeh. Tapi betul untuk firman dan hadirat Tuhan kita tidak bisa main-main. Tadi peristiwa Musa itu firman loh Bapak Ibu. Usa itu hadirat Tuhan. Itu hal yang sakral yang kita tidak mainkan. Nah saya dorong mari jemaat yang ada di MCC ini. Miliki roh takut akan Tuhan. Takut respect siapa dia. Kesadaran penuh bahwa dia Tuhan yang layak dihormati. Yang kedua saya akan selesai dengan ini Bapak Ibu ya. Bahwa untuk kita mengalami Tuhan. Mari begini. Putuskan untuk kita tetap berbahagia. Ya, tadi ayat yang ke berapa itu? 9 ya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah. Katakan berbahagia Bapak Ibu. Wow, saya tiap hari saya berkata bahagia hidup saya. Bahagia hidup kita sekeluarga karena Tuhan. Berbahagialah semua orang yang berlindung pada Dia. Nah, kata bahagia dalam bahasa Perjanjian Baru menggunakan kata itu kan makarios. Tahu makarios Bapak Ibu? Itu kebahagiaan yang tingkatannya kalau saya pakai bahasa apa ya, bahasa cerita dongeng itu adalah begini. Bahagia yang tingkatannya udah kayak dewa itu. Ya kalau bahasa rohaninya jelas,
Bahagia adalah orang-orang yang sudah mati ketemu Tuhan, itu tingkatannya sudah itu tuh. Itu bahagianya bukan lagi diukur oleh merek tasnya apa, harga mobilnya berapa, enggak ada urusan dengan itu. Ini bahagia yang ada di dalam. Makanya ukurannya Yesus kan selalu di dalam, Bapak Ibu. Ya kan? Makanya coba Yesus kalau ngukur standar dosa ada di dalam, ya kan? Makanya Yesus berkata begini, hukum Taurat berkata kalau kamu membunuh itu berarti berdosa. Tapi Yesus berkata, kamu benci sesamamu saja di dalam hati, itu sudah membunuh dia. Ya kan? Ya, orang prinsip misalnya berkata orang selingkuh berdosa. Yesus berkata begini, kamu mengingini lawan jenis saja sudah berdosa. Jadi Yesus lagi berkata begini, kalau yang di dalammu beres, yang di luarmu beres. Ya, kita kan suka ngukur dosa semuanya agamawi. Oh iya jelas, membunuh dosa, berzina dosa. Tapi kalau di dalam ini beres, semuanya beres Bapak Ibu. Itu ngukurnya kembali lagi ada di dalam. Nah Tuhan mau kita berbahagia. Makanya kalau Bapak Ibu baca khotbah di bukit, ya itu bahagia yang menurut saya luar biasa. Bahagia standarnya Tuhan. Misalnya Alkitab berkata, berbahagialah yang miskin di hadapan Allah. Karena mereka yang mempunyai kerajaan Allah. Ya kan berbahagia coba. Orang kalau sadar dirinya nggak mampu, miskin, maka dia akan bergantung total pada Tuhan kan. Makanya betul di masa seperti ini Bapak Ibu saya sadari di mana ada rasa tidak berdaya yang kudus, di situ ada Tuhan. Percayalah, kalau kita itu punya sadar bahwa kita tidak berdaya secara manusia, ada Tuhan bersama kita, tidak usah takut. Itu berbahagia. Makanya kalau orang merasa mampu, kuat, aduh stres Bapak Ibu. Coba sekarang yang merasa hebat, mampu punya pengalaman, bahkan saya ingatkan pengalaman itu penyembahan berhala kan. Menganggap opininya paling hebat, paling benar, yang lain salah. Makanya orang kalau sudah sombong itu kan begini, merasa hebat, merasa mampu. Padahal begini, dalam hidup jangan merasa hebat, sudah hebat saja. Tidak usah merasa mampu lah, mampu saja karena Tuhan. Ya kan? Tidak usah merasa benar, benar saja. Sebab kalau merasa benar, merasa mampu, suka sepelekan yang lain kan. Karena merasa kan. Nah Bapak Ibu, berbahagia yang seperti itu yang Tuhan mau dalam kehidupan ya. Kemudian berbahagia apalagi? Lemah lembut, berbahagia yang lemah lembut karena akan apa? Memiliki bumi. Lemah lembut beda dengan lemah gemulai loh Bapak Ibu ya. Ya, lemah lembut itu adalah begini, power under control. Ya, itu bisa mengendalikan kekuatan. Misal Yesus di kayu salib. Orang kemudian ngejekkan para ahli agama. Ya, orang-orang yang mengejek dia, turun. Kalau engkau turun, kami percaya kepadamu. Pertanyaan saya, Yesus bisa turun? Ya ampun, mau turun gaya apa? Salto dulu di udara 50 kali misalnya, slow motion lagi. Ya kan? Pakunya dilepas, kena ke jidatnya mereka. Kemudian apa? Mahkota durinya diputar jadi kayak senjata bumerang. Langsung bikin mereka botak mendadak semua itu, kepangkas semua. Bisa lah. Kan kita suka kuasa begitu kan. Jujur lah Bapak Ibu. Kita kan suka kuasa dipakai begini. Ya sudah Tuhan lah, yang benci saya jangan bunuh saya, patahkan saja kakinya lah. Saya kedip kakinya patah misalnya kan. Kan kita suka kuasa begitu. Enggak, kuasa itu tidak pernah merusak. Kuasa itu selalu konstruktif, tidak pernah destruktif. Saya ulangi, kuasa tidak pernah menghancurkan. Kuasa itu selalu membangun. Sekali lagi, kuasa tidak pernah destruktif. Kuasa itu konstruktif. Makanya kalau orang ngaku hidup dalam kuasa Tuhan tapi suka merusak, kuasa mana itu? Bapak Ibu, enggak. Tapi kan Yesus begini dengan lemah lembut berkata, Bapa ampuni mereka. Mereka enggak tahu apa yang mereka perbuat. Wow. Berbahagia, yuk putuskan berbahagia Bapak Ibu. Ya makanya Yakobus 1 ayat yang kedua, Bapak Ibu bisa baca nanti, berbahagialah kalau seketika kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Karena begini, itu akan menguji supaya kamu tekun, kemudian kamu akan memperoleh buah yang matang. Ya, supaya kamu sempurna, nanti baca ayat-ayat berikutnya, Yakobus 1 kan Bapak Ibu. Kata sempurna itu bukan kemudian kita tidak punya kelemahan, tapi teleos, bertumbuh dewasa dalam semua aspek kehidupan. Nah saya dorong Bapak Ibu yuk berbahagia dalam kehidupan. Putuskan untuk kita tetap berbahagia dalam Tuhan. Karena Tuhan selalu membahagiakan kita. Jemaat MCC diberkati Tuhan, disertai Tuhan. Amin buat firman Tuhan. Saya ingin berdoa buat Bapak Ibu semua. Hamba berdoa buat umatmu yang ada di MCC Tuhan. Lindungi, berkati mereka. Untuk mereka di masa seperti ini tetap kami mengalami Tuhan, kami mau mengalami Tuhan. Kami mau punya the power of testimony.
di mana orang akan heran di sekitar kami. Karena aneh tapi nyata. Tidak mungkin tapi mungkin. Mustahil tapi terjadi. Karena kami mengalami Tuhan. Makanya tidak ada yang bisa memisahkan kami dari kasih Kristus. Pedangkah, penganiayaankah, kemisinankah, atau apapun. Sebab Tuhan selalu bersama kami. Sayangi umatmu, berkati umatmu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari katakan. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua. Puji Tuhan, saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara pasti diberkati oleh pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Sebagai orang percaya kita harus terus mengalami Tuhan dengan cara kita hidup takut akan Tuhan dan memutuskan untuk kita hidup bahagia. Mari Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengajak buat Bapak Ibu Saudara untuk kita menaikkan beberapa pokok doa. Yang pertama kita berdoa buat bangsa kita Indonesia. Yang kedua kita berdoa buat MCC di 4 wilayah supaya kegerakan Tuhan terus berlanjut dan kita boleh melihat ada terobosan-terobosan yang luar biasa boleh terjadi. Mari saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara kita akan berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kalau kami ada di tanah bangsa Indonesia ini. Kami percaya tidak salah Tuhan tempatkan untuk kami jadi warga negara Indonesia. Karena itu kami mau ambil tanggung jawab ini Tuhan. Kami mau berdoa buat bangsa kami Indonesia. Khususnya buat hari-hari ini di mana kami melihat ada pandemi yang begitu meningkat. Tapi kami percaya bahwa kedaulatan Tuhan lebih besar dari apapun yang terjadi di atas bangsa kami Indonesia. Karena itu kami berdoa Tuhan, merendahkan hati supaya Tuhan ulurkan tangan-Mu. Biarkanlah bangsa kami Indonesia bisa mengatasi pandemi ini Tuhan. Dengan hikmat kekuatan daripada Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap pemerintahan yang ada di Indonesia. Diberikan mereka hikmat untuk mengatasi supaya pandemi ini bisa kami lewati. Kami berdoa kiranya Tuhan campur tangan untuk teradanya vaksin anti COVID-19 ini ya Bapak. Kami percaya Tuhan semuanya ada di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Pada akhirnya kami berkati bangsa kami Indonesia. Kami juga berdoa buat MCC 4 wilayah. Kami berdoa Tuhan buat MCC Tangerang. Kami berdoa buat MCC BSD. Kami berdoa buat MCC Slipi. Kami berdoa buat MCC Kuitang. Kami berkati setiap 4 wilayah ini. Kami percaya bahwa kegerakan Tuhan akan dinyatakan dan akan terjadi di 4 wilayah ini. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati juga buat Gembala senior kami Pak Nathanael, Tuhan memberkatinya. Supaya hikmat Tuhan, kekuatan dan pengurapan Tuhan juga ada di dalam kehidupannya. Kami berdoa buat Ibu Gembala kami ya Tuhan, MCC Sewan, Ibu Nani Wijaya. Kami percaya berkat Tuhan, kasih sayang Tuhan, di mana Engkau curahkan di atas kehidupan Ibu Gembala kami. Engkau memagari dengan kasih karunia, Engkau yang memberi kesehatan, Engkau yang memberi kekuatan kepadanya untuk tetap bisa ada di dalam kehendak Tuhan, mengembalakan orang-orang percaya di tempat ini. Bapa di sorga, kami serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa juga buat jemaat Tuhan yang hari ini sedang sakit. Jemaat Tuhan yang mungkin sedang mengalami kesusahan. Jemaat Tuhan yang sedang membutuhkan pertolongan daripada Tuhan. Kami percaya bahwa mujizat kesembuhan boleh terjadi. Kesembuhan boleh terjadi kepada jemaat Tuhan yang membutuhkannya. Kami berdoa buat setiap mereka yang lemah, mereka yang lesu, Tuhan kuatkan, memberikan semangat yang baru kepada jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami serahkan umat Tuhan, jemaat MCC Sewan ini ke dalam pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita arahkan hati dan tangan kita di hadapan Tuhan dengan kita mengangkat kedua tangan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, biarlah berkat dari Allah Bapa, kasih dan kemurahan daripada Yesus Kristus, persekutuan bersama Roh Kudus akan tinggal dalam kehidupanmu mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara dan semangat selalu di dalam Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur Bapa. Kau Bapakku yang setia. Ku mau
mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia.